Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah merakit PC menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Masih bersama saya Sriono Eskom sebagai guru mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, download software Cisco IT Essential Virtual Desktop yang linknya disediakan di deskripsi. Yang kedua, ekstrak file. Yang ketiga, buka file yang telah di-download. Terakhir, double klik di index.html. Untuk langkah-langkahnya bisa disimak di video berikut ini. Berikut tutorial cara merakit PC secara virtual dengan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memasang power supply. Untuk meletakkan posisinya, pastikan posisi kipas berada di sebelah atas. Kemudian pasang baut yang tersedia. Kemudian pasang perangkat selanjutnya. Perangkat yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. Pastikan posisi slot tepat di tengah. Yang selanjutnya ada RAM yang kedua. Pastikan posisinya tepat. Ini boleh dipasang ataupun boleh tidak. Kemudian dikunci, jangan lupa. Selanjutnya pasang prosesor. Prosesor merupakan otak komputer. Pemasangannya sesuaikan dengan posisi yang terletak di prosesornya. Jangan sampai terbalik, atau kalau untuk yang komputer model sekarang tidak bisa terbalik. Kemudian tutup, terus dikunci. Selanjutnya belikan thermal compound atau pasta, berfungsi sebagai agar prosesor tidak cepat panas. Kemudian pasang heatsink, kemudian kunci. Jangan lupa untuk memasang kabel yang ada di sebelahnya agar kipas bisa menyala. Fungsi dari heatsink ini adalah berfungsi untuk menjaga suhu. Kemudian install motherboard pada casing. Pastikan posisinya benar. Kemudian pasang skrupnya. Kemudian pasang NIC atau Network Interface Card, berfungsi untuk kalau kita ingin berinternet atau untuk penggunaan kabel LAN. Kemudian kunci. Kemudian wireless NIC, fungsinya sama dengan NIC. Bedanya wireless itu tanpa kabel, sedangkan untuk NIC harus menggunakan kabel LAN. Kemudian kunci. Kemudian video adapter atau lebih sering dikenal dengan VGA, berfungsi untuk menampilkan video atau gambar atau visual. Kemudian kunci. Selanjutnya pasang harddisk di casing. Pastikan posisinya benar. Oke, setelah itu pasang skrupnya. Fungsi dari harddisk adalah sebagai media penyimpanan atau storage device. Kemudian pasang optical drive atau DVD-ROM yang sering dikenal dengan nama DVD-ROM. Pastikan posisinya benar. Kemudian skrup.
Oke. Kemudian selanjutnya ada floppy drive. Biasanya floppy drive digunakan untuk membaca disket. Kemudian pasang skrup. Oke. Setelah itu pasang kabel yang tersedia dari power supply. Yang pertama SATA dari power supply, menghubungkan untuk power supply dengan hard disk. Oke. Yang kedua molek power supply untuk menghubungkan power supply dengan DVD ROM. Terus untuk kabel ini untuk power supply dengan floppy drive. Terus untuk yang ATX 20 pin kita pasangkan di motherboard. Pastikan posisinya benar. Ini berguna untuk menghubungkan atau menyambungkan daya dari power supply ke motherboard. Terus selanjutnya untuk yang ATX 12 port dipasang di samping heatsink, biasanya terletak di sebelah prosesor. Jadi kemudian sambungkan kabel yang menghubungkan antara fan dan motherboard. Kemudian ini patah kabel digunakan untuk menghubungkan motherboard dan optical drive atau DVD ROM. Pastikan posisinya tidak terbalik, kemudian tancapkan. Terus floppy kabel digunakan untuk memasang dari motherboard ke floppy drive. Oke, pasang benar. Kemudian kabel SATA menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Pastikan posisinya benar, kemudian tancapkan. Satunya tancapkan ke bagian hard disk. Oke, pastikan benar, kemudian tancapkan. Oke. Kemudian kita akan memasang tutup casing. Oke, setelah terpasang kemudian skrup. Kemudian di belakang ada banyak kabel yang harus dipasang. Yang pertama kabel VGA atau kabel monitor, menghubungkan antara casing dan monitor. Pastikan posisinya benar. Oke. Kemudian tancapkan. Kemudian keyboard. Di sini menggunakan PS2, ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan USB. Di sini contohnya PS2. Perhatikan pemasangannya harus sesuai. Oke, kemudian colokkan. Terus mouse sama menggunakan PS2. Ada yang menggunakan USB wireless. Kalau di sini contohnya menggunakan PS2. Kita pastikan posisinya benar, kemudian tancapkan. Oke, kabel USB kita coba pasang. Oke, posisinya oke. Kemudian pasang kabel Ethernet atau LAN card atau kabel LAN, biasanya digunakan untuk internet atau terhubung dalam jaringan. Yang kedua ada wireless, kita pasang di wireless card tadi, terhubung dengan jaringan internet tanpa kabel.
Terus yang kemudian untuk kabel power, untuk kabel power ini berfungsi untuk menghubungkan PC dengan arus listrik yang tersedia. Oke, merangkai PC dengan aplikasi ini udah selesai. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.